Kami bersyukur apapun keadaan kami. Kami bersyukur apapun keadaan kami. Apapun situasi yang kami hadapi, kami bersyukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang terlalu baik. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang hebat, yang mengatasi setiap pergumulan ataupun masalah kami. Engkau Allah yang setia di dalam setiap musim hidup kami. Oleh karena itu kami tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan Tuhan. Biarlah setiap kami memanfaatkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami senantiasa hidup terus menyukakan hati Tuhan. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman yang kembali mengingatkan. Untuk kami kuat, untuk kami berhati-hati. Untuk kami terus hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur karena Pak Saminto dengan cepat dibawa ke rumah sakit di dekat rumahnya sehingga tidak terjadi stroke ya, tetapi dia harus diopname di rumah sakit Ulin ya. Kita percaya Tuhan yang akan menolong. Baik, di terakhir bulan Februari ini kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan. Yang saya rindu melalui bagian firman Tuhan ini kita melihat figur seorang raja. Di dalam kehidupannya yang mencerminkan juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Menunjukkan seberapa lama kita ada di dalam Tuhan. Menunjukkan seberapa lama kita bertahan bersama dengan Tuhan. Menunjukkan sampai sejauh mana kadar rohani kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar dari satu pribadi, seorang raja yang memerintah selama 41 tahun di dalam kerajaan Yehuda yang bernama Asa. Baik, kita melihat slide yang pertama. Pembacaan bagian firman Tuhan ini adalah menyeluruh sebenarnya dari pasal 14, 15, dan 16. Ya, yang poin pertama yang bukan yang ini, yang ada 2 Tawarikh 15. Yang ya, jadilah kuat. Pembacaan bagian firman Tuhan ini adalah dari pasal 14, 15, dan 16. Dari 2 Tawarikh pasal yang pertama sampai 16 ayatnya yang ke-14. Tapi secara khusus pada pagi ini kita mau baca dari 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. Bersama-sama kita akan membaca dan kita akan merenungkan, dan saya rindu bahwa apa yang dibaca ini membawa kita semakin melihat anugerah dan kasih Tuhan. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kita ulang sekali lagi, 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Iya, kita melihat jadilah kuat. Slide yang kedua. Saya mengambil slide ini adalah dari IG. Jadi sah ya, saya bukan mengada-ngada. Beberapa waktu yang lalu, mungkin dalam 1-2 bulan, kita diberikan 3 nama Agus. Ada yang nama Agus di sini? Enggak ada ya. Kita lihat 3 godaan pria yang ada di dunia ini dikatakan ada 3.
yaitu harta, tahta, dan wanita. Dan mohon maaf, ketiga yang bernama A ini mewakili ketiganya. A yang pertama, kita tahu kasusnya. Bagaimana seharusnya dia mendapatkan sumbangan sebesar 1,5 miliar kalau tidak salah. Tetapi karena masalah dan terlalu banyak drama, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, malah berujung petaka. Seharusnya dia mendapat sumbangan dari orang-orang yang begitu simpati kepada dia. Harusnya dia menerima 1,5 miliar, tetapi karena keserakahan, uang yang ada dipakai, diberikan untuk sesuatu yang tidak untuk kebutuhan yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan donasi. Masalahnya dia, matanya itu disiram oleh air keras sehingga dia buta. Harusnya dia segera memeriksa ke Singapura, diobati dengan uang 1,5 miliar itu. Tetapi ternyata malah dipakai bayar hutang, bagi uang ke saudara, ngasih ini, ngasih itu, sampai sekian ratus juta. Keserakahan. Yang kedua, kita tahu siapa A yang kedua. Ini bicara soal tahta, soal jabatan, soal sesuatu kekuasaan yang dia miliki, sehingga tidak berhati-hati di dalam perkataan maupun perbuatan. Dan sangat disayangkan, orang muda ini akhirnya dalam hanya waktu hitungan bulan menyerahkan jabatannya kepada pemerintah kembali karena ucapannya yang tidak pada tempatnya, melecehkan seorang penjual es teh, ya. Dan yang ketiga, A yang ketiga, ini adalah mewakili seorang pria karena masalah wanita. Saya mengikuti karena saya tertarik. Dan A yang ketiga, ini tubuhnya tidak sempurna Bapak Ibu. Memiliki kecacatan, tapi soal wanita dia jagonya. Ya, sehingga karena pelecehan-pelecehan yang dilakukan, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara yang sedang dia jalani sekarang ini. Harta, tahta, wanita di dalam kehidupan duniawi yang kita lihat sekarang ini. Dan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 3 juga menuliskan tentang hal ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dalam daging? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dalam daging? Dan di dalam King James itu saya sangat senang, bahasa yang dipakai, kata-kata yang dipakai itu lebih jelas lagi. Are you so foolish? Apakah kamu terlalu bodoh, sangat bodoh? Having begun in the spirit, kamu memulai dengan roh. Are you now being made perfect by the flesh? Apakah sekarang kamu menjadi atau menjadikannya, mengakhirinya di dalam roh? Dalam arti di dalam kehidupan seorang pribadi di hadapan Tuhan, yang memulai segala sesuatu di dalam roh, yang memulai segala sesuatu di dalam Tuhan, dan di akhir hidupnya mengakhirinya dengan kekuatan daging. Cocok kalau ada peribahasa yang mengatakan bukan akhir yang menentukan, tetapi yang harus dilihat adalah proses. Kenapa akhir dari hidup harus diakhiri oleh kedagingan? Kita harus melihat di dalam proses yang dijalani. Kita akan melihat sekali lagi 2 tawarikh yang khusus akan membahas tentang harta dan tahta dari seorang raja yang mengakhiri hidupnya secara tidak elok.
dalam pemerintahannya. Memulai dengan roh, memulai bersama dengan Tuhan, dan mengakhiri dengan daging. Dan kita akan belajar di dalamnya dan menjadi cerminan bagi kita semua sampai sejauh mana kehidupan kita di dalam Tuhan. Baik, slide yang kedua yang tadi. Kita melihat 3 tahap kehidupan Raja Asa. Dituliskan bahwa Raja Asa adalah cucu daripada Daud. Dia adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda. Waktu itu setelah pemerintahan Salomo, akhirnya kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Yehuda dan Israel. Yehuda itu kuat. Yehuda dipimpin oleh ayah daripada Asa, kakek daripada Asa. Kemudian setelah itu Asa melanjutkannya. Dan di sini dituliskan periode pertama dari pemerintahan Asa dari 10 tahun pertama itu dituliskan, digambarkan seperti cinta mula-mula yang kita terima sebagai orang percaya. Di dalam pasal 14 dituliskan bagaimana kesungguhan Asa 10 tahun pertama pemerintahannya. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia adalah orang yang pemberani. Dia tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau itu berhubungan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia tekun melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Menjauhkan seluruh mezbah-mezbah berhala. Meruntuhkan tiang-tiang penyembahan. Dan juga dia memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan. Mematuhi aturan, mematuhi hukum-hukum Tuhan. Dan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dari seluruh kota. Dan dituliskan ayat yang ke-6 dari pasal 14. Tuhan mengaruniakan keamanan bagi negaranya. Dan mari kita menarik untuk kita semua dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dalam cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Pertama kita mengenal Tuhan. Pertama kita dijamah oleh Tuhan. Hati kita semua menggebu-gebu. Siang malam kita berdoa. Siang malam kita membaca Alkitab. Siang malam kita ada di ibadah, enggak ada hari tanpa berdoa, enggak ada hari tanpa ibadah. Kalau boleh kita nginep di dalam gereja. Karena begitu mengasihi Tuhan, segalanya kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segalanya kita pakai cara untuk mempermuliakan Tuhan. Itulah cinta mula-mula yang pasti semua Bapak Ibu rasakan. Yang pasti kita rasakan bagaimana pertama kali kita dijamah oleh Tuhan. Saya ingat sekali cinta mula-mula saya adalah 17 Agustus tahun 85. Saya dijamah oleh Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Saya gak peduli bagaimana keadaan atau sikap orang tua saya. Saya gak peduli apakah saya masih mendapatkan biaya untuk saya kuliah. Saya gak peduli apa pandangan dari teman-teman kuliah saya. Yang saya tahu saya mendapatkan keselamatan dan saya mau belajar bagaimana terus menyenangkan hati Tuhan. Itulah cinta mula-mula saya. Kadang-kadang jam 4, jam 3 malam saya sudah bangun. Saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Di mana ada KKR saya datengin. 85, 86 adalah KKR terus menerus ada di mana-mana. Karismatik baru berdiri dan di situ saya nyemplung di dalamnya. Setiap hari saya dibina oleh seorang wanita yang bernama almarhum Betty Rumende. Saya dididik menjadi seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang akhirnya meninggal. Saya juga dididik lewat navigator.
saya bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana saya dimuridkan, bagaimana saya menghadapi masalah pergumulan. Dan waktu orang tua saya tidak lagi memberikan biaya untuk saya kuliah, saya nggak peduli. Dan secara ajaib Tuhan memberikan pekerjaan kepada saya. Saya diusir, dilupakan oleh keluarga. Saya juga mengalami pemukulan dari ayah saya, tapi saya tidak peduli. Hanya satu yang saya tahu, cinta mula-mula kepada Tuhan. Itu yang mendorong saya dan menguatkan saya. Dan ini pun yang terjadi di dalam kehidupan Asa. Kemudian periode kedua dari kehidupan yang namanya Asa, yaitu pembaharuan dari dalam dan luar, itu adalah periode yang kedua, yaitu dituliskan di 2 Tawarikh 14 ayat 9 dan juga 15 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah tahun ke-11 sampai ke tahun 35. Di sini kita melihat pada periode yang kedua, Tuhan mengizinkan Asa mengalami pergumulan yang luar biasa hebat. Bagaimana seorang raja dari Ethiopia itu menyerang Asa. Dan raja Ethiopia ini menyerang dengan 1.000.000 pasukan untuk menyerang kerajaan Yehuda. Yehuda hanya memiliki dikatakan 208 pemanah dan 300.000 orang-orang gagah perkasa yang membawa perisai besar dan tombak. Jadi kalau di total hanya 508 prajurit yang walaupun dikatakan gagah perkasa, tetapi kalah jauh dari jumlah kerajaan Ethiopia sebanyak 1.000.000 ditambah 200 kereta perang yang dibawa oleh mereka. Dan kita melihat di dalam pasal 14, lalu Asa maju menghadapinya, mengatur barisannya, perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Di situ dituliskan bahwa dikatakan Asa tidak merasa takut, Asa tidak merasa gentar, Asa tidak merasa bimbang. Ayat selanjutnya dituliskan bahwa dia berseru, berserah, menyembah dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Memohon pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, supaya Tuhan meluputkan kerajaannya dari orang Ethiopia. Dan disitulah bagaimana Tuhan melihat kesungguhannya. Dan singkat cerita, dia mengalami kemenangan. Dan dituliskan orang Ethiopia, prajurit Ethiopia lari ketakutan dari medan perang. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh yang namanya Raja Asa. Kemudian datang seorang nabi yang mengingatkan dia. Dan dari situlah akhirnya 2 Tawarikh pasal 15 dikenal dengan nama pembaharuan secara rohani. Pembaharuan atau reformasi. Reformasi ini secara besar-besaran dilakukan oleh yang namanya Asa. Kalau awalnya dikatakan dengan sungguh hati dia mencari Tuhan, dengan rela hati dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi di dalam tahun ke-11 sampai ke-35, dia mengalami yang namanya reformasi secara brutal di dalam hidupnya. Sehingga dituliskan, dia mempersembahkan 700.000 kambing domba. Dia mempersembahkan ribuan sapi. Dia memberikan semuanya hasil jarahan itu kepada Tuhan.
sebagai korban bakaran. Dia memperbaharui komitmennya kepada Tuhan bersama rakyatnya. Dan mereka hanya mengatakan, Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya sandaran dan segala yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Reformasi rohani ini terus dilakukan oleh Asa sepanjang pemerintahan sampai tahun ke-35. Kasih yang mula-mula bukan hanya bicara soal cinta, bukan hanya bicara soal kebaikan, bukan hanya bicara soal merasa Tuhan bekerja. Tetapi kasih mula-mula itu semakin meningkat menjadi satu iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Dari sejak 85 sampai tahun 2025 sekarang ini, saya kadang-kadang mengalami yang namanya cinta mula-mula itu naik turun. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang bersuka cita, kadang-kadang menangis. Kadang-kadang merasakan kasih, kadang-kadang merasa seperti ditinggalkan. Kadang-kadang diberikan ujian yang kadang-kadang itu sepertinya tidak adil. Tetapi kadang-kadang kasih Tuhan itu menjamah, menopang, menolong dan juga mengingatkan kita. Dan inilah siklus dari kerohanian kita yang juga dialami oleh Asa. Tetapi kita belajar dari apa yang dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Di sini bagaimana dituliskan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pembaharuan secara rohani harus terus dilakukan oleh kita sampai hari ini. Sampai sejauh mana keutamaan Kristus itu menjadi bagian kita. Sampai sejauh mana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan sampai sejauh mana 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan menjadikan kebiasaan yang baik itu menjadi tidak baik. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Salah memilih pasangan, salah memilih teman, salah memilih komunitas. Itu yang harus kita sungguh berhati-hati saat sekarang ini. Saya selalu beberapa kali mengatakan kepada pemuda, orang-orang yang saya layani, kalau pasanganmu, calon hidupmu membawa engkau jauh dari Tuhan, tinggalkan. Kalau teman membawa engkau kepada kebiasaan yang buruk, tinggalkan. Bukan berarti kita memilih-milih teman, tetapi kita melihat apakah pergaulan kita itu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Membawa kita semakin mengasihi Tuhan atau membawa kita semakin mundur daripada Tuhan. Ada buktinya. Di dalam pernikahan kami, waktu itu masih belum sampai 10 tahun. Masih 5 tahunan. Setelah pernikahan kami tahun pertama, tahun kedua Pak Raymond lanjut ke sekolah teologi. Dan saya menyusul kemudian. Berarti masuk dalam pernikahan yang ketiga. Jembatannya belum kuat. Jembatannya masih goyang dan sebagainya. Kami mengalami jatuh bangun di dalam rumah tangga kami. Satu waktu kami begitu putus asa menghadapi pengakuan dari almarhum adik kami yang sudah tidak ada, almarhum ya. Bagaimana dia dengan gamblang di dalam malam Natal, dia bilang kepada kami, seluruh keluarga di malam Natal, saya gay, saya homo,
Saya bukan laki-laki normal. Kalian harus tahu, saya membohongi kalian, saya homo. Itu kayaknya dunia runtuh. Kami sekeluarga gak bisa ngomong apa-apa. Kami hanya terdiam. Kami pikir itu hanya terjadi di dalam diri dia saja. Menjadi satu rahasia bagi diri dia. Tetapi ternyata kemudian berkembang lebih dan lebih memalukan kami sebagai keluarga. Dia menjadi salah satu ketua homo seluruh Indonesia. Dia banyak menghadiri acara-acara LGBT di Thailand, di India, di tempat-tempat di mana LGBT menjamur. Dan nama yang terpampang adalah leader. Dan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, menyesakkan kami. Apalagi kami ada di dalam pendidikan sekolah teologi. Dan pada waktu itu Pak Raymond karena tidak begitu kuat menghadapi itu, dia menghadapi orang tuanya yang sudah tua, lalu dia bilang kepada saya, Mi, kita mundur saja. Kita tidak usah kuliah lagi di sini. Kita pulang ke Bandung. Kami kuliah di Batu Malang. Kita pulang ke Bandung. Biar kita urus keluarga kita sampai masalah ini selesai, baru kita kembali. Kelihatannya bagus. Sangat rohani, sangat bijaksana, dan bisa diterima dengan akal pikiran. Karena kami malu. Apalagi waktu itu ada peristiwa setelah itu yang tentang Rian, seorang homoseks yang membunuh pasangan-pasangannya dengan cara dimutilasi. Dan adik kami ini yang diwawancarai oleh RCTI, SCTV, ANTV sebagai yang bertanggung jawab sebagai ketuanya. Waktu itu saya nggak bisa ngomong sama suami saya. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya bilang ke suami saya, kalau kamu mau pulang, kamu mau keluar dari sekolah, silahkan. Kamu aja, saya tidak. Saya akan tetap di sini menyelesaikan kuliah saya, pendidikan saya. Saya akan tetap di sini belajar dan diajar. Sampai selesai dan baru kita pulang. Waktu itu kami bertengkar. Saya enggak lagi sebagai istri yang penolong. Tapi saya istri yang perongrong. Saya marah. Karena saya memegang. Walaupun dia imam saya, walaupun dia suami saya. Ketika mengambil satu keputusan yang tidak tepat, saya harus berkata tidak. Karena yang menjalani adalah kami berdua. Dan puji Tuhan, kami tidak jadi keluar, kami melanjutkan, kami menyelesaikan. Dan ini adalah saya mau katakan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pembaharuan reformasi rohani di hadapan Tuhan harus terus menerus kita datang kepada Tuhan. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini menyukakan, apakah ini tidak menyukakan. Sehingga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 33 harus menjadi dasar kita. Apakah semua yang kita lakukan itu memberikan dampak yang baik atau tidak bagi kehidupan kita. Dan tahap terakhir, tahun ke-36 sampai 41, disinilah kita melihat kemunduran dari yang namanya Raja Asa. 6 tahun pemerintahannya, iman dari Asa mulai mundur. Kita di sini melihat bagaimana dia sudah mengalami banyak pertolongan. Bagaimana dia banyak mengalami mujizat Tuhan. Tetapi dia bisa mundur. Dan jangan salah, ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Ini kita harus baca dengan hati-hati, ya. Yang pertama, coach, ya. Iman kita kepada Allah belum tentu sebanding
dengan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan atas kita. Mujizat-mujizat itu baik. Setiap mujizat yang kita terima itu baik. Karena dapat membawa kita lebih percaya kepada Tuhan. Tetapi yang harus digarisbawahi, mujizat Allah, mujizat-mujizat yang diberikan kepada kita tidak dapat menggantikan iman kita di hadapan Tuhan. Saya ulang ya, mujizat-mujizat Allah itu tidak selalu sebanding atau berbanding sama dengan iman yang kita miliki di hadapan Tuhan. Saya mengatakan mujizat itu baik, mujizat itu luar biasa, karena mujizat yang Tuhan berikan membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Tetapi yang harus digarisbawahi, mujizat tidak bisa menggantikan iman kita kepada Allah. Jika kita tidak membangun hubungan kita dengan Allah lebih jauh, lebih baik, lebih erat, lebih dekat, sehingga pengharapan kita, ketaatan kita, penyerahan kita itu pun semakin mundur, maka kerohanian kita, iman kita akan mundur. Bisa dipahami perkataan ini? Jangan sampai kita ini datang kepada Tuhan hanya karena mujizat. Jangan sampai kita ini berpusat kepada mujizat, bukan lagi kepada iman kita. Banyak orang yang mengalami mujizat ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana 10 orang buta dan yang kembali hanya 1 orang yang mempermuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan, "Bu, saya dulu mengalami mujizat, dipulihkan, disembuhkan." Tapi imannya tidak bekerja. "Bu, saya mengalami bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar lewat pekerjaan saya, lewat usaha saya. Bu, anak saya disembuhkan." Tetapi yang jadi masalah, bagaimana dengan iman, percaya, penyerahan kita kepada Tuhan? Dan ini yang dialami oleh Asa. Sampai 35 tahun dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasakan tangan Tuhan yang membawa dia dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan akhirnya tahun ke-36, 6 tahun terakhir dia mundur. Kenapa? 1, zona nyaman. Dia merasa semuanya itu biasa. Dia merasa semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan dia merasa semuanya akan berjalan seperti apa yang dia harapkan. Dan di sini kita juga melihat ayat selanjutnya dikatakan, dituliskan bahwa di sini hubungan kita dengan Tuhan itu gak bergantung seberapa banyak mujizat yang dinyatakan kepada kita. Seberapa banyak kita menerima pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak bergantung, kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Amin. Amin. Saya banyak menghadapi orang-orang yang dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ketika mengalami pergumulan masalah, lembah, gunung, persekutuan, di mana ada dikejar untuk mendapatkan jawaban doa, untuk mendapatkan kesembuhan. Nextnya apa? Selanjutnya bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Selanjutnya bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan? Apa stagnan sampai situ, sampai mendapatkan mujizat, sampai mendapatkan jawaban doa, sampai mendapatkan penyertaan Tuhan, that's it, sudah selesai. Enggak. Kehidupan bersama dengan Tuhan
terus harus berjalan. Entah itu ada mujizat, entah itu tidak ada mujizat, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, entah ada usaha kita berhasil atau tidak berhasil. Kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hubungan itu harus terus. Harus terus, tidak terputus. Asa ada di zona nyaman. Dan mohon maaf, ayo kita berkaca. Zona nyaman kita ada di mana? Zona nyaman kita yang bagaimana yang kita rasakan? Apakah kita merasa, besok ini kan lagunya pujian, puji-pujian, 2-3 lagu penyembahan, habis penyembahan sudah. Naikkan bahasa roh, selesai kasih ke ini. Oh udah nadanya A, B, G dan sebagainya. Itu aja. Cukup hanya dengan talenta, hanya dengan kemampuan, hanya dengan hal biasa yang kita lakukan. Tuhan itu gak gitu. Dia mau hati kita. Dia mau komitmen kita. Dia mau kesungguhan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, itu yang Tuhan mau. Tapi juga kita harus hati-hati dengan perkataan yang penting hati. Saya pernah menyampaikan di sini, saya bilang jangan bilang kalau kita merasa sudah melayani, kita hanya membaca Alkitab ketika kita ada di gereja. Kita berdoa ketika hanya ada di persekutuan. Kita menyembah hanya ada ketika di dalam ibadah. Hari Kamis saya katakan, dalam Mazmur 34 ayat 1-2. Bagaimana Raja Daud berpura-pura gila oleh karena dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia berpura-pura gila supaya dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi dari Mazmur 34 ayat 1 dan 2 kita belajar. Pujian penyembahan membawa kita fokus kepada Tuhan. Amin. Pergumulan seberat apapun, ketika kita menyembah Tuhan, kita tahu ada kekuatan. Silas dan Paulus di penjara dengan kaki dan tangan yang terbelenggu, nggak bisa apa-apa karena terpenjara. Tapi mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan rantai-rantai yang mengikat mereka terlepas. Ada mujizat. Tembok Yeriko dikelilingi 7 kali. Dan akhirnya pujian, penyembahan dinaikkan. Runtuh tembok itu. Pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup kita. Kita gak boleh tergantung musik. Gak boleh tergantung kepada WL. Gak boleh tergantung kepada suasana hati. Karena pujian, penyembahan, gaya hidup itu yang harus ada dalam diri kita. Sekarang ini gereja lagi berlomba-lomba memberikan entertainment kepada jemaat. Lewat musik, lewat lampu, lewat semua sound dan sebagainya supaya jemaat nyaman. Bukan itu sebenarnya. Yang Tuhan mau adalah penyembahan yang sungguh dari dalam hati kita kepada Tuhan. Hati yang hancur. Dan karena Asa sudah merasa biasa melakukan sampai tahun ke-35. Dia merasa semuanya bisa. Dia merasa semuanya oke. Kami para pendeta juga diberikan peringatan. Kadang-kadang ketika mungkin saya berkhotbah, Pak Raymond sebagai yang orang memiliki gelar yang lebih tinggi dari saya, langsung sambil duduk dia akan berpikir, ini khotbah pasti dari sini ke sini, habis itu ke sini, caranya begini, otak kita, kemampuan kita. Dan ini terjadi kepada Asa. Dikatakan di dalam ayat 15, ayat yang ke-16 di dalam kemundurannya, dikatakan bahwa Raja Aram ini dia datangi untuk menolong dia. Kerajaan Israel yang dipimpin oleh Baesa
yang dalam sejarah rohani kerajaan Israel adalah sebetulnya saudara daripada kerajaan Yehuda. Tetapi karena iri, Baesa hendak menyerang yang namanya Asa kerajaan Yehuda. Dan Yehuda meminta tolong kepada Raja Aram, sekutu, untuk menyerang orang Israel. Dengan memberikan emas perak kepada mereka. Supaya dilepaskan dari serangan orang Israel. Dan dalam kacamata peperangan, ini adalah satu langkah yang cerdik. Enggak banyak tenaga, orang enggak bakal banyak mati. Juga tidak membuat pikiran terlalu stres memikirkan perang. Cukup pakai tangan orang lain, kita bayar. Kelihatannya begitu bijak, begitu baik. Seperti yang kami pikirkan, sudahlah keluar aja. Toh keluarga belum beres, toh keluarga masih dalam masalah, toh keluarga masih dalam pergumulan. Kami berhenti saja melayani, kami berhenti saja memberi, kami berhenti saja beribadah karena semua belum beres. Kalau sudah beres, baru saya mau jadi berkat. Tapi ternyata itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena Tuhan memandang bahwa Asa tidak lagi mengutamakan Tuhan. Tidak lagi berserah kepada Tuhan. Menjadikan Aram sebagai Allahnya. Menjadikan Aram sebagai kekuatannya. Menjadikan Aram sebagai sesuatu yang bisa diandalkan. Dan dituliskan dia mengambil perbendaharaan emas dan perak dari rumah Tuhan. Dan ini yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Diberikan kepada orang yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi Yehuda, Israel dan juga Aram. Tetapi karena perbuatan salah daripada Asa, sehingga akhirnya Aram menjadi duri dalam daging, semakin menjadi-jadi antara Yehuda dengan Israel. Disinilah kita belajar bahwa ketika kita sudah begitu nyaman di dalam Tuhan, kita begitu memandang semuanya biasa di dalam pelayanan, biasa di dalam kehidupan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pergumulan masalah, maka kita akan mengandalkan orang lain yang punya jabatan. Orang lain yang punya pengaruh. Orang lain yang akan memberikan jalan keluar. Orang lain yang bisa kita bayar. Orang lain yang bisa kita sogok. Yang walaupun pada kenyataannya itu memang memudahkan. Tetapi jika kita tidak membawa di dalam doa, itu adalah satu kekejian bagi Tuhan. 3 minggu lalu saya katakan, setiap hari kita memiliki 1.200 keputusan yang harus kita lakukan setiap hari. 1.200 keputusan. Entah mau mandi, entah mau makan, entah mau ganti pakaian, entah mau pergi, entah mau beribadah, entah mau baca Alkitab. 1.200 harus kita ambil. Dan seberapa banyak dari 1.200 yang kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang lebih parah, ketika Hanani seorang pelihat, seorang nabi, mengingatkan yang namanya Asa bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Dikatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar lagi kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menghukum engkau. Ini adalah pesan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan lewat Hanani yang dipilih oleh Tuhan. Slide berikutnya. Kita melihat di sini yang ketiga, Asa mundur dari Tuhan. Yang pertama nyaman, kemakmuran, pencapaian, disegani, sudah merasa biasa atau berpengalaman. Ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita semua.
sampai sejauh mana kita berapa lama ada di dalam Tuhan. Sampai berapa lama kita mengenal Tuhan. Sampai berapa lama kita terus bersandar kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini memang sangat-sangat sederhana. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Mari kita pandang asa itu seperti diri kita. Seperti diri saya. Dari tahun 85 sampai 25. Sampai sejauh mana saya terus berharap kepada Tuhan. Dan yang paling penting dituliskan di situ. Memandang rendah, memandang remeh kasih karunia Tuhan. Bu Emi, perjanjian baru adalah zaman anugerah. Perjanjian baru adalah Tuhan yang penuh kasih. Perjanjian baru adalah Tuhan yang maha pengampun. Perjanjian baru itu penuh dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Betul. Anugerah Tuhan itu besar. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Tetapi sampai berapa kali kita harus menyalibkan Tuhan untuk kedua, ketiga, keempat dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Asa tidak bisa menerima perkataan Nabi Hanani. Sehingga lebih lanjut dia menghukum Hanani dimasukkan ke dalam penjara. Dan selanjutnya dia menganiaya yang namanya rakyatnya sendiri. Jangan bilang itu hanya terjadi kepada Asa. Kepada kita pun bisa. Kita sudah merasa begitu rohani. Kita sudah merasa begitu memahami. Kita sudah begitu merasa memimpin sehingga kita tidak bisa dikritik. Kita nggak bisa dikasih tahu. Kita nggak bisa diomongin. Baru ditegur sedikit sudah langsung tersinggung. Baru ditegur sedikit sudah nggak terima. Merasa andil, merasa memiliki segalanya. Dan merasa saya yang paling capek, saya yang berbuat ini. Tapi yang diminta oleh Tuhan adalah kerendahan hati dalam situasi apapun. Ini yang dilakukan oleh yang namanya Hanani. Dia berani menyampaikan apa yang benar. Walaupun akhirnya dia harus masuk di dalam penjara. Asa yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Karena silau dengan keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, penghormatan, dan segala apapun yang dia miliki. Sebenarnya dia bisa bertobat. Sebenarnya dia bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Tapi yang jadi masalah, terkadang untuk orang yang sudah di atas, untuk orang yang sudah mengalami banyak kasih Tuhan, hatinya kadang-kadang membatu untuk menerima kritikan, untuk menerima kekurangan, mulai membanding-bandingkan. Oh, dulu saya hanya orang biasa, saya dulu belajar, saya dulu gak bisa apa-apa. Tapi setelah kita serba bisa, misalnya kita banyak diundang, sebagai pendeta banyak diundang sampai ke luar negeri. Akhirnya kita membanding-bandingkan, kita melihat gereja ini lebih baik, gereja itu lebih baik, pelayanan ini lebih baik, pelayanan itu lebih baik. Kita memilih-milih dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau dari kita. Saya begitu diberkati oleh Billy Lantang. Dia mengatakan, ibadah bukan bicara soal siapa yang bicara. Ibadah bukan bicara soal siapa yang memimpin pujian penyembahan. Ibadah bukan bicara soal siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Ibadah itu bicara soal hatimu di hadapan Tuhan. Soal ketergantungan kita di hadapan Tuhan. Kita yang menghadirkan ibadah di dalam hidup kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Itu yang paling penting. Ketika kita percaya, kasih mula-mula
damai sejahtera, sukacita, shalom, kebaikan mengalir dengan sendirinya. Harus mengalir dengan sendirinya. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Kalau kita ada seperti sekarang, ingat loh, Emi ini orang jahat, Emi ini orang gak benar, Emi ini orang yang gak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan yang terbaik. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan. Pelayanan saya kemarin ke Kota Baru sama-sama Ibu Jenny, itu sebetulnya pelayanan yang penuh dengan permohonan ampun saya kepada Tuhan. Saya merasa saya orang yang sungguh-sungguh jahat di mata Tuhan. Saya mau menyaksikan ini kepada Bapak Ibu. Waktu saya di Surabaya, saya melayani di Surabaya. Pak Raymond saksinya. Pelayanan saya tuh dari minggu ke minggu full. Bukan hanya di gereja saya. Saya menjadi pembicara gereja yang ada di Surabaya, Jawa Tengah, Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri. Saya ke Malaysia karena saya melayani. Saya ke Korea karena saya melayani. Saya ke Australia dengan suami saya. Saya kembali karena saya mengingat pelayanan saya. Dan apa yang saya terima dari gereja dibanding dengan pelayanan saya setiap hari yang ada di Surabaya, lebih besar puluhan kali dari apa yang saya terima setiap minggu dan setiap hari dalam pelayanan saya. Saya tidak berkekurangan. Tetapi kemudian itu menjadi banyak perbandingan-perbandingan dalam hidup saya. Diam-diam saya membandingkan pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C. Apalagi kedudukan saya sebagai sekretaris gereja. Apalagi saya yang mengambil beberapa keputusan. Saya merasa lebih baik, lebih rohani, lebih diandalkan, lebih dipakai. Karena kedudukan Pak Gembala Senior di Jakarta, akhirnya dengan orang-orang besar saya kenal semua. Karena saya ikut yang mengurus semuanya. Dan itu menjadikan saya melakukan semuanya dengan kebiasaan. Karena bisa, karena sudah biasa. Dan ketika saya diperhadapkan di tempat ini, disinilah saya betul-betul diinjak-injak, dihabisin seluruh harga diri saya. Saya belajar merendah. Saya belajar, saya tidak bisa apa-apa. 7 tahun mungkin Bapak Ibu melihat saya kuat, melihat saya sukacita, tapi sebenarnya saya hancur. Saya merasa apa yang ada saat ini adalah bukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Banyak kekurangan yang saya buat. Saya menolak untuk dijadwal di beberapa gereja. Karena saya pikir saya mau ada di gereja saja bersama jemaat. Membangun jemaat. Sampai akhirnya saya dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, Bu, Ibu dicap sombong loh. Ibu diundang, Ibu gak mau pergi ke daerah. Kota Baru itu 2 atau 3 tahun yang lalu sudah minta. Tapi saya gak mau. Dan akhirnya kemarin, waktu saya merenungkan di hadapan Tuhan, saya menyadari semua kesalahan saya. Saya tahu saya banyak kelemahan. Saya tahu gak mudah memimpin sesuatu yang bukan didirikan oleh saya. Saya tahu beberapa orang pergi, meninggalkan dan sebagainya. Saya tahu. Bukan sesuatu yang menyenangkan hati saya.
menyakitkan, menyedihkan, itu saya alami. Tetapi saya belajar bahwa saya mau berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjamah saya. Dan Tuhan yang menolong saya. Dan saya berkaca dari yang namanya Asa. Sampai sejauh mana pengharapan saya kepada Tuhan. Sampai sejauh mana kasih saya kepada Tuhan. Sampai sejauh mana Tuhan terus mau menguatkan dan menolong saya. Dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Jadilah kuat di dalam setiap pergumulan masalah yang dihadapi. Jadilah kuat, jangan patah semangat kita. Ketika mungkin sampai hari ini belum ada pekerjaan, belum ada doa yang dijawab, belum ada pasangan yang Tuhan berikan, belum ada sesuatu yang menyenangkan. Jadilah kuat. Amin. Kalau kita sudah tidak kuat, kita mau jadi apa? Waktu saya sakit parah, saya diberitahu oleh dokter, ibu karena ibu sudah dalam stadium 3B, maka sebetulnya 50% dari hidup ibu itu sudah hilang. Yang ada itu 50% lagi. Kalau saya mendengar 50% saja yang saya miliki untuk hidup, saya akan menjadi orang yang menangisi diri saya. Saya enggak mau. Saya terus mencari Tuhan. Saya terus berteriak kepada Tuhan. Saya terus berharap kepada Tuhan. Tuhan mengembalikan 50% kepada saya. Amin. Begitu juga dengan kita. Saya enggak tahu seberapa banyak pergumulan masalah yang kita hadapi. Seberapa banyak situasi yang membawa kita seperti dalam keadaan Asa. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap. Kasih setia Tuhan itu tetap. Enggak pernah habis. Jangan bilang saya putus asa. Enggak, saya enggak putus asa. Berapa kali saya dijatuhkan, berapa kali saya mengalami pergumulan. Itu tidak akan memberikan saya menjadi orang yang lemah. Saya hanya bilang jadikan saya seperti bola tenis. Yang dipukul dengan kuat ke bawah, maka dia akan melambung dengan tinggi. Dan saya memiliki iman bahwa kita semua akan dipulihkan. Amin. Menjadi kuat. Dan saya memberitahu bahwa saya melawan kebijakan dari gereja pusat. Gereja pusat memberikan tema besar adalah go make disciples. Jadikan semua bangsa murid. Saya menerima itu untuk menjadi tema besar kita. Tapi saya tahu kita semua sedang mengalami kesuraman rohani. Kita semua sedang mengalami yang namanya down. Kita semua sedang mengalami kelesuan. Yang masing-masing kita mengalami. Turun masuk, turun masuk, turun masuk seperti itu. Naik turun. Dan waktu dalam doa saya di Bengkulu, saya diteguhkan oleh Tuhan. Bawa selama 3 bulan tentang pengharapan. Tentang kekuatan. Tentang kasihku. Ingatkan mereka. Bagaimana kasih mula-mula itu menjamah kita semua. Ada orang-orang tua kita yang mendahului dari awal pelayanan ini. Bagaimana diaspora berdiri, bagaimana diaspora dalam pelayanan, bagaimana pujian penyembahannya. Hei, Tuhan yang kita sembah tetap sama. Angkat semua beban itu, angkat, buang semuanya. Tuhan bilang 3 bulan bawa tentang pengharapan. Bawa tentang kasih yang mula-mula dari Tuhan. Setelah itu baru masuk menjadikan semua orang murid Tuhan. Nanti di Maret
Di awal Maret baru saya rubah tema besar. Go make disciples. Bagaimana kita mau menjadi, memuridkan orang, membawa orang, kalau dari dalam diri kita sendiri mengalami kelesuan secara rohani. Saya mau kita semua bangkit. Pemuda sudah mengawali dengan awake. Bangun dari tidur. Bangun dari kelesuan. Bangun dari hal-hal yang menekan kita. Bangun. Enggak ada waktunya lagi mengasihi diri kita sendiri. Amin. Amin. Mau bergandengan tangan dengan saya? Amin. Tuhan pasti membuat gereja ini kembali dibangkitkan. Akhir dari hidup Asa itu menyedihkan. Dia akhirnya memiliki sakit di kaki yang tidak disembuhkan. Seperti sarafnya mati. Dia mencari pengobatan ke dukun-dukun, bukan kembali kepada Tuhan. Akhir hidup yang menyedihkan. Kita belajar dari Asa, ayo kita semua bangkit. Ayo kita semua bangun. Jangan lihat masa lalu, jangan lihat situasi, tapi pandang Tuhan. Allah yang sama yang ketika mendirikan diaspora, itu Allah yang sama yang hari ini kita sembah. Amin. Saya senang melihat Gary, Adi, ya, yang angkatan pertama, Mbak Noni, Mas Anjar, Piani dari sekolah minggu, Jojo, Titi, Uncle Joe, Bu Wit, Bu Jenny, Bu Leoni, Pak Boy, Pak Herman, Ibu Yanti, Bu Sofina, Pak Nanang, Bu Iing, Pak Awa ya, Melda juga, Ko Stanley, Pak Denny, ada orang-orang awal. Bagaimana Tuhan menolong? Bagaimana Tuhan memberkati? Bagaimana Tuhan membawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Ibu Wit juga. Bagaimana Tuhan berkarya. Seberapa banyak pengalaman mujizat yang kita alami. Saya garis bawahi. Tidak menggantikan iman kita di hadapan Tuhan. Iman kita dibangun dari kedekatan kita kepada Tuhan. Iman kita dibangun dari keintiman kita dengan Tuhan. Bukan seberapa banyak yang kita terima dari Tuhan. Amin. Percaya, mujizat akan mengikuti kita. Percaya, sumber berkat yang akan mengejar kita. Amin ya. Ayo saya undang pemusik pemuji. Kita angkat satu pujian. Dan saya rindu kita menyembah Tuhan. Khotbah saya sudah melenceng dari apa yang saya tulis. Yang saya pikir dengan yang saya sampaikan menjadi berubah.